Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas terkait persoalan atau isu pada generasi muda, yaitu tentang menurunnya tingkat partisipasi generasi muda yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama terkait rendahnya minat dan juga ketertarikan generasi muda pada dunia politik, dan juga menurunnya tingkat literasi bagi generasi muda. Jadi teman-teman, di era digital seperti sekarang, generasi muda adalah kelompok yang paling besar jumlahnya. Tapi anehnya, mereka juga paling sedikit terlibat dalam dunia politik itu sendiri. Jadi, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Dan mengapa tingkat partisipasi generasi muda dapat menurun? Untuk mengetahui hal itu, mari kita simak video berikut ini. Jadi teman-teman, jawabannya ternyata ada pada dua hal penting, yaitu yang pertama, turunnya tingkat literasi, dan yang kedua, minimnya minat serta ketertarikan terhadap politik. Yang pertama, menurunnya tingkat literasi, yang dimana semakin banyak orang yang mengalami kesulitan memahami informasi, membedakan fakta dan opini, atau sekedar membaca dengan kritis. Akibatnya, isu-isu penting sering berlalu begitu saja tanpa dipahami secara mendalam. Yang kedua, rendahnya minat dan ketertarikan terhadap politik. Bagi banyak orang, politik terasa jauh, rumit, dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, setiap keputusan yang lahir dari ruang politik justru sangat mempengaruhi hidup kita, dari pendidikan, kesehatan, hingga masa depan generasi muda. Nah, dari dua persoalan inilah yang perlahan membentuk jarak antara masyarakat dan realitas yang sebenarnya terjadi. Kita hidup dalam budaya scrolling, bukan budaya membaca. Konten-konten pendek membuat kita terbiasa berpikir instan. Akibatnya, banyak isu politik yang seharusnya dipahami secara mendalam malah dilewatkan begitu saja. Rendahnya literasi membuat generasi muda sulit membedakan informasi penting, rentan hoaks, dan akhirnya mereka merasa politik itu rumit dan tidak menarik. Di tengah arus informasi yang begitu cepat, kita sering lebih fokus pada apa yang viral daripada apa yang benar-benar berdampak bagi kehidupan kita. Algoritma membuat kita terjebak dalam gelembung informasi, hanya melihat apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang perlu kita tahu. Akibatnya, pemahaman kita soal politik menjadi dangkal. Kita tahu permukaannya, tapi tidak memahami akar persoalannya. Ketika pengetahuan terbatas, kepedulian ikut menurun, perlahan generasi muda menjauh dari diskusi publik yang sebenarnya menentukan masa depan mereka. Faktor kedua adalah kurangnya minat terhadap politik. Kenapa minat itu rendah? Karena politik sering dianggap kotor, penuh konflik, dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda merasa suara mereka tidak berpengaruh, padahal kebijakan pemerintah justru berdampak besar pada hidup mereka, mulai dari biaya pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga kebebasan berekspresi. Jadi, ketika anak muda menjauh dari politik, ruang pengambilan keputusan dibiarkan dan dikuasai oleh segelintir orang. Padahal, dengan keterlibatan mereka yang lebih kritis dan kreatif, politik bisa menjadi lebih transparan dan berpihak pada masyarakat. Jika mereka sadar akan kekuatan kolektifnya, politik bukan lagi sesuatu yang kotor, tetapi alat untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Kalau generasi muda terus pasif, siapa yang akan mengawal masa depan mereka? Tanpa keterlibatan anak muda, kebijakan publik akan cenderung tidak mengakomodasi kebutuhan generasi berikutnya. Ketika suara anak muda menghilang dari ruang publik, keputusan-keputusan penting akan diambil tanpa mempertimbangkan perspektif mereka yang justru akan hidup paling lama dengan dampaknya. Politik akhirnya hanya dikuasai oleh segelintir orang, sementara kebutuhan generasi baru dimulai dari pendidikan,
pekerjaan hingga ruang digital yang aman. Yang berikut kita masuk pada solusi yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda. Yang pertama, meningkatkan literasi lewat membaca, yang mana mengikuti diskusi dan juga mengakses informasi yang kredibel, yang mana kebiasaan membaca dan juga berdiskusi itu membantu memperluas pengetahuan serta kemampuan kritis. Yang kedua, edukasi politik yang menarik lewat platform digital, memanfaatkan media digital, membuat pembelajaran politik lebih efektif dan minat dan pemahaman mereka terhadap isu politik. Yang ketiga, menghadirkan role model yang bisa menginspirasi dan juga memberikan contoh nyata dari figur muda yang sukses dan berpengaruh yang dapat memotivasi serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan sosial politik. Dan yang terakhir, yang keempat, menciptakan ruang aman untuk berdialog tanpa saling menjatuhkan, menyediakan lingkungan yang nyaman dan juga terbuka, memungkinkan orang berdiskusi dengan hormat dan juga kritis tanpa takut dihina dan juga diserang, sehingga memperkuat dialog konstruktif dan juga toleransi. Politik bukan hanya soal partai atau kekuasaan. Politik adalah tentang bagaimana masa depan dibentuk. Dengan literasi yang kuat dan minat yang tumbuh, generasi muda bisa menjadi penentu arah bangsa. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang peduli.